Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, banyak cerita dari orang yang baru saja salah satu anggota keluarganya meninggal dunia serasa datang menemuinya di rumah. Misalnya, seorang ibu mencium bau parfum khas dari anaknya yang baru saja meninggal. Tetapi di dalam ruangan itu tidak ada satu orang pun yang memakai parfum tersebut. Ibu kandungnya merasa bahwa ada si fulan atau si fulana, yaitu anak yang sudah meninggal, menemuinya kembali. Dan terkadang seorang ibu tidak bisa mengingkari sebuah perasaan yang dirasakannya, yaitu merasa didatangi si mayit. Banyak di antara kita bertanya-tanya, apa benar orang yang sudah meninggal bisa datang ke rumah untuk menemui keluarganya? Kalau benar, bagaimana Islam mengajarkan ilmunya? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasanah keislaman untuk umat. Sahabat, berikut ini bagaimana Islam menjelaskan mengenai fenomena yang sering didapati di masyarakat, yaitu bahwa hubungan ruh dengan orang yang hidup ada 3. Pertama, pertemuan ruh orang yang telah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup di alam mimpi. Para ulama menegaskan bahwa hal ini bisa terjadi. Ruh orang yang telah meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup dalam mimpi. Berikut beberapa keterangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ada 2 pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Salah satunya bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang sudah meninggal, sehingga dia tidak bisa kembali ke jasadnya di dunia. Sedangkan ruh orang yang dilepas adalah ruh orang yang tidur. Kedua, kejadian nyata yang dialami para sahabat. Kejadian ini pernah dialami seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah menyerang Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di zaman Abu Bakar. Dalam peperangan itu, Thabit termasuk sahabat yang mati syahid. Ketika itu, Thabit memakai baju besi yang sangat bernilai harganya. Thabit memberikan petua lewat mimpi bahwa baju besi tersebut ada di dekat tenda. Akhirnya, Khalid bin Walid mengutuskan orang untuk mengambil baju besi tersebut. Ternyata di dekat tenda mereka bertemu wadah. Ketemulah baju besi itu. Mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid bin Walid. Setelah sampai di Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau membolehkan untuk melaksanakan wasiat Thabit. Para sahabat mengatakan, kami tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan, padahal baru disampaikan setelah orang yang meninggal, selain wasiat Thabit bin Qais. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalil An-Nubuwah 2638 dan Al-Bushiri dalam Al-Itifat 3010. Ketiga, Allah memperlihatkan keadaan keluarga yang masih hidup kepada beberapa orang yang meninggal. Para ulama menegaskan bahwa mayit bisa mendengar suara orang yang berada di dunia dalam kondisi tertentu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika telah diletakkan di kuburan dan ditinggal pulang oleh orang yang mengantarkannya, dia bisa mendengar suara sandal mereka. Hadis riwayat Muslim 2874. Hadis dari Abu Tolha, bahwa setelah berlalu 3 hari pasca perang Badar, Rasulullah SAW mendatangi tempat pertempuran bersama para sahabat dan memasukkan mayit orang musyrik ke dalam satu lubang. Selanjutnya beliau bersabda, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah,
apakah kalian telah mendapatkan kenyataan dari apa yang dijanjikan Rob kalian? Sungguh aku telah mendapatkan kenyataan dari apa yang dijanjikan Robku. Spontan Umar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Bagaimana mereka bisa menjawab? Padahal mereka sudah jadi bangkai." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar dari apa yang aku ucapkan daripada mereka, namun mereka tidak bisa menjawab." Hadis riwayat Bukhari 3976. Apakah kasus semacam itu berlaku umum? Ulama berbeda pendapat. Apakah kasus semacam ini berlaku untuk semua keadaan? Dalam arti, mayit bisa mendengar dan mengetahui semua keadaan orang yang masih hidup. Demikian pula mayit, dia tidak mengetahui keadaan keluarganya, karena dia tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka sibuk dalam kenikmatan atau azab. Hanya saja terkadang Allah tampakkan kepada beberapa mayit sebagian keadaan keluarganya. Namun ini tanpa batasan waktu tertentu. Terdapat beberapa atsar, riwayat dari para ulama, tentang hal ini yang belum bisa dijadikan dalil, karena perlu dilakukan penelitian ulang, yang menyebutkan bahwa mayit terkadang mengetahui keadaan keluarganya. Fatwa Islam 13.183. Mengingat keterangan semacam ini belum jelas, sebagian ulama menasihatkan agar tidak kita disibukkan dengan pembahasan semacam ini, karena tidak memberikan banyak manfaat. Yang lebih penting, kita berusaha menunaikan semua yang menjadi tanggungan mayit, seperti hutang, nazar, fidyah, wasiat, dan semacamnya, sehingga tidak ada beban baginya yang tidak ditunaikan. Kemudian kita berusaha menjadi hamba yang baik, bertakwa kepada Allah, baik jenazah bisa mengetahui keadaan kita atau tidak. Keempat, ruh orang yang meninggal mendatangi keluarganya di alam nyata. Sebagian orang berkeyakinan bahwa ruh orang yang meninggal akan kembali ke keluarganya selama 40 hari. Terlebih setelah peristiwa meninggalnya salah satu dai di Indonesia, disusul dengan cerita sebagian keluarganya yang merasakan kehadiran ruh sang dai. Akhirnya banyak orang semakin yakin dengan akidah ini, padahal semuanya diyakini tanpa dasar dan dalil yang jelas. Ada beberapa catatan yang menunjukkan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan yang menyimpang dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa membuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Allah mengabarkan bagaimana orang kafir menyesali hidupnya. Mereka berharap agar dikembalikan ke dunia di detik-detik kematiannya, sehingga mereka mendapatkan tambahan usia untuk memperbaiki dirinya. Namun itu hanya ucapan lisan yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kemudian Allah menyatakan bahwa setelah mereka mati akan ada barzah, dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan dunia. Mereka yang sudah masuki barzah tidak akan lagi bisa keluar darinya. Tafsir As-Sa'di, halaman 559. Sahabat, dari ulasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang benar di masyarakat sering didapati peristiwa anggota keluarganya yang ditemui oleh seorang yang telah meninggal dunia. Namun dalam Islam, hal tersebut adalah mustahil, karena Allah telah pisahkan alam ruh dan alam dunia. Kalaupun ada, bisa jadi permainan jin atau setan untuk mengganggu keimanan seseorang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk kembali luruskan pemahaman akan batasan alam gaib dan dijauhkan dari kondisi yang mengganggu keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.